Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini, tetap damai sejahtera menyertai saudara semua di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap hati orang percaya kepada Tuhan. Untuk mendasarinya, kita buka di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang akan saya bagikan kepada saudara semua. Bagaimana sikap hati orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat sikap adalah keadaan diri di dalam kehidupan manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat di dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menangani objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu juga, sikap juga bisa memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi tertentu. Nah, ada dua hal. Jadi sikap bisa membawa sikap yang positif, yang kedua bisa membawa sikap yang negatif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seseorang itu bisa dimulai dari pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi pendidikan dan agama, faktor emosi di dalam diri. Semua itu yang mempengaruhi pembentukan sikap dari seseorang. Nah, bagaimana dengan sikap hati orang yang percaya kepada Kristus? Akan saya bagikan ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita melihat bahwa sikap hati tergambar dalam diri kita ketika kita merespon segala sesuatu yang datang dari luar. Bisa saja hal itu bertalian dengan kondisi yang dialami sekeliling kita saat ini. Namun juga bisa bertalian kepada hal-hal ilahi yang datangnya dari Tuhan. Sikap merupakan ekspresi terdalam dari hati kita yang dapat dilihat oleh orang di sekeliling kita. Menurut John Maxwell mengatakan bahwa sikap adalah ekspresi perasaan terdalam kita yang diungkapkan melalui tingkah laku. Lebih lanjut, artinya bahwa sikap lebih jujur dan konsisten dari perkataan kita. Nah, dari sikap kita dapat menilai seseorang, sebab sikap memberikan gambaran apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Bukan hanya itu aja, saudara. Sikap juga bisa kita ramalkan seperti apa kehidupan kita di kemudian hari. Nah, sesuai dengan bacaan renungan yang kita pelajari di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6, di mana kita melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab. Jadi seorang Raja Daud. Dari 3 hal akan saya bagikan. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari Raja Daud tersebut? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan meskipun seolah-olah dia melupakannya. Nah, di dalam ayat 2, Daud mencoba mempertanyakan berapa lamalah ia harus tetap mengalami penderitaan, pergumulan dan juga kesesakan. Namun yang menarik, saudara, ia tetap percaya kepada Tuhan. Kadang hal-hal yang sulit kita lakukan di dalam hidup ini ialah bertahan dan percaya di tengah-tengah kesulitan. Karena itu, sikap yang harus kita bangun dalam diri kita ialah belajar untuk percaya dengan sungguh sekalipun keadaan tidak baik. Hari-hari ini kita mengalami situasi keadaan yang tidak mengenakan, baik di dalam segala aspek kehidupan, perekonomian, semuanya maupun seluruh dunia mengalami hal-hal tersebut. Namun kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa lebih dari masalah tersebut. Percaya di dalam Tuhan kita pasti berkemenangan. Yang kedua,
kita harus tetap setia kepada Tuhan sekalipun mengalami kondisi yang tidak baik. Pengalaman seperti Raja Daud di dalam Mazmur 13 menjelaskan bahwa musuh-musuhnya datang dan menghadang kehidupannya. Dan ia pun berada di dalam pergumutan yang berat saat menghadapi Saul atau pemberontakan anaknya yang bernama Absalom. Daud selalu menguatkan hatinya dengan berdoa kepada Tuhan dengan nyaring. Ia berseru kepada Tuhan dan ia menjawab, "Aku dari gunung-gunung yang kudus," di dalam Mazmur 3 sampai dengan 5. Nah, saat ketakutan menyerang Daud pun ia berdoa, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya Allah. Firman-Nya aku puji kepada Allah. Aku percaya, aku tidak takut." Nah, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku ini? Itu yang Daud katakan. Namun apa yang kita lihat, saudara, Daud tetap setia kepadanya. Di dalam Mazmur 13 ayat 6 katakan bahwa Daud percaya kepada kasih Tuhan. Ini memberikan gambaran bahwa kesetiaan tidak mungkin diwujudkan jika tidak ada tantangan. Kesetiaan tidak mungkin teruji dan terbukti dengan adanya persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan pada saya dan saudara semua akhir-akhir ini. Namun kita mau belajar, kita mau tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang belum berakhir. Di Mazmur 13 ayat 4 dikatakan, "Pandanglah, kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati." Itu yang Daud utarakan kepada Tuhan. Nah, kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa Daud mau belajar berharap kepada Tuhan di dalam kondisi yang sangat sulit. Ia sedang berada di dalam pergumulan melawan musuh, namun tetap berharap kepada Tuhan. Bahan perenungan untuk kita hari ini yang pertama, bagaimana saudara dapat menerapkan sikap Kristus di tengah situasi yang tidak menguntungkan hari-hari ini. Yang kedua, mungkinkah saudara terpengaruh dengan sikap dunia saat ini? Biarlah 1-2 perenungan itu Bapak, Ibu, Saudara yang bisa menjawabnya dengan dalam kata hati-hati masing pribadi. Biarlah dari 3 poin tersebut kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita mengalami hidup yang berkemenangan. Percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan satukan hati. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Sungguh kasih setiamu di dalam kehidupan kami, setiap umatmu yang percaya dan beriman kepada Engkau. Untuk kami belajar merenungkan sikap hati kami sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Hari-hari ini yang penuh kesukaran, penuh masalah, penuh tantangan dunia hadapin. Namun kami percaya tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami semua. Dan kami percaya tetap setiap janji-janji-Mu. Apapun permasalahan yang Tuhan hadapi hari-hari gini, permasalahan yang kami hadapi hari-hari gini, biarlah tetap kami bertahan, biarlah kami tetap setia, biarlah kami tetap teguh di dalam pengiringan bersama dengan Engkau Bapa. Sungguh luar biasa hari ini Bapa. Biarlah damai, sejahtera, kasih, iman dan pengharapan terus mengalir di dalam hati kami. Dan terus kami bisa bertahan melewati masa-masa akhir kesukaran ini Bapa. Percaya dengan Tuhan kami bisa melakukan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap percaya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Bersama Yesus kita pasti